Kisah tentang seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini adalah Umar. Umar adalah seorang anak tunggal yang memiliki orang tua yang sangat kaya raya dan sangat sibuk bekerja. Ayah Umar adalah seorang pengusaha yang setiap hari disibukkan dengan bisnis-bisnis yang harus dikerjakan, meeting-meeting rapat yang tidak pernah berhenti. Dan ayah Umar menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka Umar pun disekolahkan di sebuah sekolah internasional agar ia mampu berbahasa Inggris dengan baik, bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, hingga Umar bisa menjadi pribadi yang berwawasan global. Dan sang ayah menginginkan kelak Umar harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar Umar bisa menjadi orang yang lebih hebat, bahkan lebih hebat daripada ayahnya. Suatu ketika Umar menyerahkan undangan dari sekolah kepada ibunya. Dan undangan tersebut adalah undangan Father's Day. Bagaimana pada hari itu sepatutnya seluruh ayah hadir. Karena hari itu seluruh anak-anak akan menampilkan bakat-bakatnya. Maka Umar pun merengek kepada ibunya dan berkata, "Ibu, untuk kali ini Umar mohon ibu supaya ayah bisa datang ke sekolah dan melihat apa yang akan Umar tampilkan. Karena selama ini ayah gak pernah datang kalau Umar ada menunjukkan sesuatu di sekolah, menampilkan sesuatu di sekolah." Maka sang ibu pun akhirnya berkata pada suaminya, "Ayah, datanglah ke sekolah untuk kali ini saja. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu, wahai suamiku. Umar sangat ingin agar ia ditonton oleh engkau, wahai suamiku." Maka ayahnya seperti biasa pun berkata, "Istriku, kau tahu pekerjaanku ini banyak sekali. Aku harus meeting, aku harus melakukan bisnis ini, bisnis itu. Aku tidak mungkin meninggalkan pegawai-pegawaiku begitu saja hanya untuk melihat pementasan anakku ini, kan kau bisa datang," kata sang ayah Umar ini. Istrinya mengatakan, "Ini acara Father's Day, engkau yang harus datang. Untuk kali ini saja, sebentar saja gak apa-apa. Setelah Umar tampil kau langsung bisa pergi gak apa-apa. Yang penting Umar tidak sedih karena engkau tidak datang," kata sang istri. Akhirnya hari itu pun tiba. Umar dari belakang panggung mengintip ke arah penonton. Adakah ayahnya duduk di antara barisan penonton? Dan ayah Umar pun datang walaupun terlambat dan memilih duduk di paling belakang dengan malas-malasan. Seluruh ayah-ayah yang lain berlomba-lomba untuk bisa duduk di barisan depan untuk melihat tampilan anak-anak mereka. Tapi tidak dengan ayah Umar, karena baginya kalau duduk di depan nanti susah untuk pulang. Lebih baik aku duduk di belakang saja sambil bersandar dan sambil melipatkan kedua tangannya. Maka tampillah anak pertama. Anak pertama sangat hebat karena memiliki suara yang sangat bagus. Dan semua orang berdecak kagum ketika anak tersebut menampilkan nyanyian dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Seluruh orang di gedung tersebut bertepuk tangan karena kehebatan suara dari anak itu. Anak kedua menampilkan tarian balet yang sangat indah. Meliuk-liuk badannya membuat semua orang juga berdecak kagum dengan bakat yang ditampilkan oleh anak yang kedua. Anak yang ketiga tampil dengan alat musik gitarnya. Anak yang keempat tampil dengan memainkan drumnya. Anak yang kelima tampil dengan memainkan pianonya. Dan semua bakat-bakat ditunjukkan. Dan ayah Umar kembali melihat jam tangannya. Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil karena aku harus ada meeting dan aku sudah terlambat. Dan akhirnya peserta terakhir Umar pun berjalan dengan tenang di panggung tersebut dengan baju yang sederhana, tidak seperti teman-temannya. Dan ayah Umar berpikir, apa yang akan ditunjukkan oleh anakku ini? Ayahnya baru sadar selama ini dia tidak paham bakat apa yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Maka Umar pun ketika berdiri di atas panggung, matanya kembali mencari di mana sang ayah. Ketika ia melihat ayahnya duduk di barisan belakang, Umar tersenyum
dan mengatakan kepada pembawa acara, "Bolehkah aku memanggil Ustadz Asep?" kata Umar. Ustadz Asep adalah guru mengaji ekstrakurikuler di sekolahku ini. Maka Ustadz Asep pun datang ke atas panggung dan Umar mengatakan, "Ustadz, tolong periksa bacaan Umar kalau Umar mungkin salah dalam membacanya." Maka Umar menarik nafas panjang-panjang, memejamkan matanya, kemudian dia pun melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, dan seterusnya. Umar membaca dengan sangat lembut, dengan sangat fasih, dengan sangat lancar surah An-Naba, surah yang pertama di juz 30. Dan ketika ia selesai membaca, ayahnya tertegun melihat Umar dan tak terasa menetes air matanya karena ayah Umar tidak pernah tahu kapan Umar menghafalkan Al-Quran. Maka Ustadz Asep pun berkata kepada Umar, "Umar, kenapa engkau menghafalkan Al-Quran, Umar?" Apa jawaban Umar? "Selama ini Ustadz, ayahku sangat sibuk dalam bekerja. Ayahku banyak sekali meetingnya, ayahku banyak sekali bisnisnya, dan ayahku melakukan itu semuanya untuk memberikan nafkah kepadaku dan kepada ibuku, bekerja untuk kebahagiaan aku, untuk pendidikan aku, wahai Ustadz. Maka aku ingin membalas kebaikan dari ayah, tapi aku gak punya apa-apa, aku gak punya uang, aku gak punya yang lain-lain. Aku cuma punya hafalan Al-Quran ini Ustadz, karena aku tahu janji Allah, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran Ustadz, maka Allah akan memberikan jubah kemuliaan bagi kedua orang tuanya Ustadz. Maka Umar ingin memberikan jubah kemuliaan kepada ayah Umar di surga Allah Ustadz," kata Umar, dan Umar pun meneteskan air matanya. Apa yang terjadi dengan ayah Umar? Di belakang barisan kemudian dia berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka ayah Umar pun berlari dan memeluk Umar. Dia mengatakan, "Maafkan ayah anakku. Maafkan ayah anakku. Selama ini ayah berpikir untuk masa depanmu 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang. Ayah berpikir kau harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, kau harus fasih dalam bahasa Inggris, kau harus hebat dalam urusan dunia. Tapi ayah tidak pernah mengajarkanmu Al-Quran anakku. Ayah tidak pernah mengajarkan kamu agama anakku. Ayah berpikir masa depanmu di dunia, tapi ayah tidak berpikir masa depanmu di akhirat anakku. Tapi kau yang berpikir tentang akhiratku, wahai anakku, maka terima kasih anakku," kata sang ayah ini yang tak bisa membendung lagi air matanya. Dan seluruh penonton yang ada di barisan bergemuruh, mereka mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan bergemuruhlah takbir di seluruh barisan itu. Mereka berdecak kagum dengan seorang anak yang memiliki bakat yang mungkin bagi sebagian orang sudah mulai dilupakan. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang sudah dilupakan oleh sebagian masyarakat sekarang. Mereka menganggap bisa menjadi orang hebat kalau menguasai urusan-urusan dunia. Tapi mereka mengabaikan Al-Quran. Mereka lupa di hari akhir nanti yang pemberi syafaat adalah Al-Quran. Mereka lupa di akhir nanti kedudukan mereka di akhirat kelak berdasarkan ayat yang mereka hafalkan. Mereka lupa tentang keutamaan dari Al-Quran. Maka belajarlah dari sosok Umar. Apa yang Umar katakan kepada ayahnya? "Ayah, gak apa-apa ayah. Ayah sibuk bekerja karena ayah memikirkan Umar dan ibu. Gak apa-apa ayah. Mungkin kita jarang kumpul di dunia ini. Tapi kalau Umar menghafalkan Al-Quran, Umar masuk surga, ayah ibu masuk surga. Kita bisa sama-sama terus, tidak akan terpisah lagi. Ayah gak akan sibuk kerja lagi. Karena di surga kita sama-sama ayah," kata Umar. Lihat,
seorang anak penghafal Al-Quran. Inilah seharusnya yang menjadi cita-cita kita, wahai orang tua. Wahai orang tua yang mengagungkan pendidikan-pendidikan dunia dan melupakan Al-Quran. Inilah seharusnya yang kita tanamkan kepada anak kita. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Salah satunya, berikan anak kita pendidikan Al-Quran. Hiasi hati mereka dengan Al-Quran, hiasi lisan mereka dengan Al-Quran, hiasi perilaku mereka dengan Al-Quran. Maka itulah kau dikatakan sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak-anakmu, karena anak-anakmu mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran dan memotivasi kita untuk menjadikan anak-anak kita hebat. Karena apa? Karena ia menguasai Al-Quran. Insya Allah.